Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Senang pada hari ini kembali Ustazah bisa berjumpa dengan kalian semua. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika, materi macam-macam pecahan dalam matematika. Mari kita mulai. Ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Kedua, pecahan campuran. Ketiga, pecahan desimal. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, 2/4, 3/6, 5/7, 9/4, 11/3, dan seterusnya. Pecahan 2/4. 2 disebut pembilang, dan 4 dinamakan penyebut. 2. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Perhatikan contoh tersebut. 1/5/7. 1 adalah bilangan bulat, 5/7 adalah bilangan pecahan. Pecahan 5/7, 5 disebut pembilang dan 7 dinamakan penyebut. Contoh lain pecahan campuran adalah 2/3/5. 2 dinamakan bilangan bulat dan 3/5 adalah bilangan pecahan, di mana 3 dinamakan pembilang dan 5 dinamakan penyebut. Perlu diketahui anak-anak, pecahan campuran ini terjadi dari pecahan biasa yang mempunyai pembilang lebih besar daripada 3. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Perhatikan contoh bilangan tersebut. 214,345. Sebelum belajar tentang pecahan desimal, anak-anak tentunya sudah tahu kan nilai tempat dalam sebuah bilangan? Coba perhatikan di sini. 214,345. 2 di sini nilainya adalah 100 atau ratusan. 1 nilainya adalah 10 atau puluhan, dan 4 nilainya adalah satuan. Kemudian 3 yaitu di depan koma ada angka 3, 3 nilainya adalah 1/10. 4 nilainya 1/100 dan 5 nilainya adalah 1/1000. Sekarang coba perhatikan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lihat ya, di situ ada contoh pecahan desimal 0,5. Satu angka di belakang koma nilainya adalah 1/10. Jadi pecahan 0,5 bisa ditulis sama dengan 5/10. Yang kedua, contohnya adalah pecahan desimal 1,7. 1,7 jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa adalah karena di pecahan 1,7 di belakang koma itu ada satu angka yaitu angka 7, maka penyebutnya adalah per 10. Jadi jika ditulis ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 17/10. Berikutnya adalah 3,25. Pecahan desimal 3,25 kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka sama dengan 325/100. Kenapa per 100? Karena pecahan 3,25 di belakang koma ada dua angka, yaitu angka 2 dan 5. Karena ada dua angka, maka penyebutnya adalah per 100. Jadi, yang harus diperhatikan anak-anak, untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dilihat di belakang koma
itu ada berapa angka? Kalau ada satu angka 4%. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang penyebutnya 100. Lambang persen atau per 100 adalah, bisa dilihat itu adalah tanda persen. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya di sini. Di situ tertulis contoh 10 dengan lambang persen. Jadi, membacanya adalah 10%. Di mana bilangan 10 itu disebut pembilang dan lambang persen itu artinya sebagai penyebut, yaitu penyebut per 100. Jadi, angka 10% itu kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, artinya 10% itu per 100, jadi 10 per 100. Nah, 10 per 100 itu nilainya sama dengan 1 per 10. Kenapa bisa 1 per 10? Karena pecahan 10 per 100 itu kalau kita sederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 10. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1 dan penyebutnya 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi itu adalah cara merubah persen. Contoh soal. Di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A. 2/4, B. 40%, C. 1/3/5, D. 0,6. Karena di sini yang ditanyakan adalah pecahan campuran, maka jawabannya adalah C, yaitu 1/3/5. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan terdiri atas pecahan biasa. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini yaitu berikan masing-masing 3 contoh bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Untuk pertemuan hari ini, Ustazah akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti anak-anak dan bisa menambah ilmu pengetahuan anak-anak. Sampai di sini dulu Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.